Justru kan kau dari pagi-pagi ambiar. Nah ini taunya dari sini gua. Siapa Yoni Dores tuh ya. Diusir dari pagi Lesti ambiar. yang kau anggap lemah, ya udah lemah aja dia ya. Kau anggaplah dia lemah ya. Kita harusnya Anda bangga. Iya loh. Harusnya Anda bangga dinyanyikan oleh artis papan atas ya. Karena itu lagu sudah lama hampir tenggelam. Tapi dengan adanya Lesti, dengan naiknya Lesti ke langit, di atas langit lagi, itu lagu kembali terang lagi, kembali naik lagi. Gue sempet cari sih videonya. Kalau proses pada saat diusirnya sih nggak ada ya. Kalau misalnya bener, gue cuma mau satu bilang ya, lebok sih ya. Contoh permasalahan Lesti itu kayak gini ya. Kita misalnya mau buka usaha, sewa sebuah ruko. Tiba-tiba usaha kita ini berkembang dengan baik, ya kan? Kita udah bisa beli ini, beli itu gara-gara usaha tersebut. Terus pemilik toko lihat nih, wah ini orang tokonya makin rame nih. Kayaknya gue harus naikin harga berkali-kali lipat nih. Nah kayak gitu. Jadi intinya permasalahannya di mana? Duit. Makanya Pak, yang dicari youtubernya biar nggak dihujat satu Indonesia. Nanti dihujat satu Indonesia pun nggak ada orang Indonesia mau dengerin lagu kau, karya-karya kau lagi. Kayak mana rupanya? Ya, setiap kau menciptakan lagu terus dinyanyikan siapapun penyanyinya, malas kita dengarkan. Karena apa? Nanti takutnya kita hafal pun. Kalau kita udah hafal terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu, disomasi lagi kita. Buat apa juga disomasi, kan nggak ada keuntungan ya Pak ya. Kalau kita viral namanya gede pastilah disomasi. Dan ada keuntungan juga, bisa terkenal juga, diundang TV. Yoni Dores tonton ini. Hah? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya permisaku yang budiman, yang ganteng, yang cantik, tak cetar, membahenol. Gimana kabar teman-teman ya hari ini? Semoga kalian tuh sehat selalu dan semoga kalian banyak rezekinya ya. Amin. Semoga doa saya dijabah. Amin ya guys ya. Kita akan melanjutkan petualangan kita ya terkait penggugat. Wah, Lesti Kejora. Ini udah nyampe mana nih? Gue denger nih ya si penggugat Lesti Kejora ini siapa, si Yoni Dores ya kalau nggak salah. Maaf kalau salah nyebut ya. Gue denger ini di pagi-pagi ambiar diusir katanya sama host-host yang di situ. Tapi gue nggak tahu ya kebenarannya ya. Soalnya di TikTok ini rame banget. Kenapa bisa diusir? Meresahkan ya, takut dilaporin. Ya pokoknya gini lah ya, kita bakal ngumpulin semua video-video terkait dengan kasus ini agar kita tuh pengennya ya selesai gitu. Karena kita tahu semua kan kalau Leslar itu kan sekarang ini kan lagi ada di luar negeri, lagi jalan-jalan, anteng-anteng aja, adem-adem aja. Dan gue harap mereka nggak terlalu bereaksi kayak gimana-gimana karena memang sudah ada kuasa hukum yang menangani gitu ya. Kita akan coba mencari tahu kira-kira ada apa aja. Apakah betul si Yoni Dores ini betul-betul diusir dari pagi-pagi ambiar. Kemudian bagaimana reaksi para netizen terkait ini. Karena gue perhatiin di TikTok itu netizen tuh masih murka kayaknya sama Yoni Dores ini. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP. Play. Justru kan kau dari pagi-pagi ambiar. Nah ini taunya dari sini gua. Siapa Yoni Dores tuh ya. Diusir dari pagi Lesti ambiar. yang kau anggap lemah, ya udah lemah aja dia ya. Kau anggaplah dia lemah ya. Bukan dia lemah, tapi dia takut, dia tidak mau ada masalah gitu. Lesti itu diam karena dia tidak mau ada masalah. Tapi di belakang Lesti, di samping Lesti, di sekeliling Lesti. Ada Dewi Persik salah satunya, pemberani, keras. Tapi apa Dewi ini? Persik keras dalam artian di sini membela, ya. Dewi Persik memang keras, ya. Tapi keras, dia adalah wanita tangguh yang selalu mempertahankan harga dirinya. Bentar bang, ini masalahnya senior bang. Oke, gue nggak tahu nih kejadiannya sebenarnya kayak gimana nih. Dewi Persik membela Lesti Kejora. Rada canggung gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya ini terjadi ya, ini kalau misalnya terjadi video ini misalnya bener nih, Yoni Dores diusir dari pagi-pagi ambiar. Sebetulnya bukan masalah diusir kemudian, mohon maaf ini kita bicara soal bener ya.
bukan karena senior ini ngebela Lesti sih menurut gua. Karena dia juga kan penyanyi, takutnya dilaporin. Tapi apapun itulah ya, kita apresiasi kalau memang bener. Tapi gua nggak tahu sekali lagi nih, ini simpang siur. Kita dengerin aja deh ya. Kagol udah tanggung di play sama gue. Bang. Ketika ada seseorang yang menginjak-injak itu kata arti lainnya itu di Persik ya. Jadi Lesti kamu gunjing, kamu gugat apa segala macam ya, selesai kau. Tidak usah dulu Ibu Siwi maju, tidak usah Soimah. Kalau Soimah maju selesai kau. Dewi Persik lah dulu senjatanya. Diusirkan dari pagi-pagi ambiar, diusirkan kau kan, nggak jadi tampil kan kau pagi-pagi ambiar kan? Oh, nggak jadi tampil. Emang waktu itu sempat diundang kan ya? Diusir kau dari pagi-pagi ambiar kan, selesai kau. Walaupun Lesti tidak bertindak, tapi orang-orang yang menyayanginya semuanya akan maju ketika Lesti kau gugat. Lagian kamu itu adalah orang yang sangat disegani selama ini, Mas ya. Ini ndak usah dulu masuk baju-baju hijau itu ya. Ini Mas Yoni Doris ini adalah orang yang pernah disegani pada masanya dan sampai sekarang ya. Tapi semua itu sudah tidak ada lagi kata-kata segan karena kelakuanmu seolah-olah Anda kehausan dengan perhatian. Seperti itu. Makanya jangan suka mengumbar keburukan orang lain selagi itu tidak mengganggu Anda. Lagian keburukan apa sih yang dilakukan oleh Lesti? Hanya menyanyikan lagu ciptaanmu. Hanya menyanyikan lagu ciptaanmu. Harusnya Anda bangga. Iya loh. Harusnya Anda bangga dinyanyikan oleh artis papan atas ya. Karena itu lagu sudah lama hampir tenggelam. Tapi dengan adanya Lesti, dengan naiknya Lesti ke langit, di atas langit lagi, itu lagu kembali terang lagi, kembali naik lagi. Walaupun iya semua orang tahu, mungkin semua ya saya bahkan di bawah daripada usia saya itu mengenal lagu itu, kapal-kapal itu sama kering-kering itu mengenal itu kapal karena kering. Memang dipopulerkan oleh orang yang tepat. Coba jika seandainya bukan Iis Dahlia yang populerkan, kita tidak tahu apakah lagu itu setenar dulu ya, setenar pada masanya. Kita tidak tahu jika seandainya bukan Teh Iis yang populerkan itu lagu ya. Coba misalnya si A, si B belum tentu sepopuler itu. Jadi Anda jangan macam-macam. Dewi Persik maju tuh. Masih mau Dewi Persik itu orangnya keras. Tapi keras dalam arti yang dia itu membela, apalagi harga dirinya, keluarganya, kau ungkit-ungkit selesai kau. Masih mau kok. Diusirkan dari dari Trans TV kayak pagi-pagi. Oke, cukup ya. Nih sekali lagi, gue sempet cari sih videonya. Kalau proses pada saat diusirnya sih nggak ada ya. Cuman memang gue sempet dengar bahwa Yoni Doris ini sempat mau hadir di pagi-pagi ambiar, namun tiba-tiba kayak ada klarifikasi nggak jadi atau gimana tuh dari host-hostnya tuh. Gue nggak tahu deh. Itu untuk kelengkapannya sih kayak gimana. Tapi kalau misalnya bener, gue cuma nemu satu bilang ya, lebok sih ya. Kenapa pihak Lesti diam saja? Sebenarnya sih manusia mana sih kalau ada masalah hanya diam, nggak ada ya. Iya. Nah, bagusnya Lesti ini ketika punya masalah itu dia selalu menangani dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Dari masalah dulu aja Lesti selalu tenang, selalu damai, nggak huru hara, nggak berkuar sana, nggak berkuar sini, nggak bikin status ini enggak. Bener nggak? Kalau Lesti lovers ataupun yang mengikuti Lesti dari dulu pasti tahu gimana Lesti itu kalau menghadapi masalah pasti dia tuh nggak pernah yang harus huru hara, berkuar ke sana kemari gitu. Ini salutnya Lesti. Selain berprestasi, selain memiliki suara bagus, tetapi attitude-nya tuh bagus dan dewasa banget menghadapi segala sesuatu itu. Keren. Dan guys, kalian tahu nggak sih gue nih pakai hijab dari Logi. Oh ya. Suka loh. Iya. Paham Mbak, mantap.
Guys, kita ngomongin tentang Lesti sebentar ya. Kalian jawab jujur di komentar. Kalian tahu Lesti itu dari mana? Oke. Kalau Koko tahu Lesti itu dari Dangdut Academy. Dan gara-gara acara TV tersebut Koko jadi suka dangdut. Terus kalau ada yang bilang Lesti itu bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal itu gara-gara sebuah lagu. Ini mohon maaf lahir dan batin ya, gue nggak setuju. Karena apa ya? Kita suka sama Lesti itu bukan karena lagu yang dibawain, tapi karena suara Lesti itu mahal, berkualitas dan bagus banget gitu loh. Coba gini deh, ada sebuah lagu itu liriknya, musiknya sama arti dari lagunya tuh bagus banget, dibawain sama orang yang nggak bisa nyanyi, suaranya nggak bagus. Apakah lagu itu akan jadi terkenal? Ya enggak. Terus kan ada ibu-ibu yang bilang Lesti bisa jadi juara, bisa jadi artis terkenal hanya lagu-lagu kering-kering itu ya kan. Padahal Koko lebih sering denger Lesti nyanyi lagu Jenal daripada lagu itu. Iya juga sih. Terus yang bikin aneh itu, yang nyanyiin lagu kering-kering itu, yang nge-cover lagu kering-kering itu kan banyak banget ya selain Lesti ya. Tapi yang aneh itu kenapa Lesti yang dilaporin? Kenapa yang lain nggak dilaporin juga? Contoh permasalahan Lesti itu kayak gini ya. Kita misalnya mau buka usaha, sewa sebuah ruko. Tiba-tiba usaha kita ini berkembang dengan baik, ya kan? Kita udah bisa beli ini, beli itu gara-gara usaha tersebut. Terus pemilik toko lihat nih, wah ini orang tokonya makin rame nih. Kayaknya gue harus naikin harga berkali-kali lipat nih. Nah kayak gitu. Jadi intinya permasalahannya di mana? Duit. Iya. Duit udah intinya mah duit. Yoni Dores tonton ini. Hah? Coba kalau yang nyanyinya maaf kayak abang ini, walaupun kita tahu memang isi dia ini kan seorang parodi ya. Bukan lagunya yang bikin terkenal. Hah, ampun gue. Ini kepada bapak pencipta lagu ya yang menuduh Lesti mengcover lagunya. Nih ya kemarin saking penasarannya saya karena ini videonya aduh FYP terus kan. Jadi saya kepo, saya cari, ketemulah video beliau saat diundang televisi, diwawancarai. Katanya mana buktinya saat Lesti mengcover lagu itu, karena yang kita cari nggak ada. Memang nggak ada ya. Memang nggak ada. Jadi nggak usah nggak ada yang ada. Ya setelah kita lihat videonya yang dibawa buktinya oleh bapak itu, ternyata itu akun-akun bodong, akun-akun youtuber tidak bertanggung jawab. Jadi Lesti nyanyi di panggung tuh rekaman suaranya kelihatan banget. Kalau bapak seorang musisi dan pencipta lagu, tahu dong orang lagi nyanyi di cover. Seolah kalau kita nyanyi cover pak harus benar-benar benar gitu loh. Musiknya pun audionya jelas. Terus suara pun kita benar-benar jaga, tata rapih kayak kita melakukan rekaman aja. Itu si Lesti lagi nyanyi di panggung, ada penyapaan seseorang, selamat siang Mimi, selamat datang Mimi, ada nah bukti-bukti yang dibawa tadi nanti tak tayangin di akhir video ya guys. Pokoknya menyapa-nyapa orang, jadi nggak mungkin orang lagi recording, lagi cover terus nyapa-nyapa orang, gila kali ya. Kalau kita nyanyi di panggung wajar, karena kita kan nyanyi banyak penonton, banyak ini, banyak itu, banyak yang kita kenal. Selamat siang Bapak Haji, selamat datang, kayak gitu-gitu wajar. Aku sendiri sebagai penyanyi panggung kayak gitu, kan? Nah, terus kalau itu ditudingkan sebagai covernya Lesti, itu Lesti nggak tahu apa-apa. Jadi setiap artis nyanyi di panggung tuh ya pak, kan pasti direkod tuh, audionya masuk, nanti sama recording itu ditayangkan ke YouTube. Nanti dari pihak setelah ditayangkan di YouTube, banyak youtuber nakal nih pak ya, yang diambil audionya aja, nanti dikasihnya fotonya Lesti, terus ditulisi cover lanting yang kering Lesti Kejora, tidak disebutkan pihak lainnya tuh. Tiba-tiba banyak sih, gitu. banyak jadi sih. di sini yang salah siapa pak? Yang salah youtubernya, yang dapat duit youtubernya. Jadi bapak carinya ke youtubernya, dia yang mendapatkan duit dari hasil iklan lagu-lagu itu. Ini apa? Ibaratnya Lesti cuma nyanyi sekali di panggung yang ditayangin oleh youtuber di kopa kopi itu bisa jadi ribuan video, ratusan video. Padahal cuma satu kali ibaratnya nyanyi di sini, ya. Itu yang saya gambarkan. Cuma satu kali nyanyi di sini seumpamanya nih. Itu bisa jadi ratusan video, diambil audionya aja dikasih foto yang ini, diambil audionya aja dikasih foto yang itu, kayak gitu-gitu terus pak. Coba deh dengerin secara utuhnya, kan dia nyapa orang di situ. Makanya pak, yang dicari youtubernya biar nggak dihujat satu Indonesia, nanti dihujat satu Indonesia pun
Nggak ada orang Indonesia mau dengerin lagu kau, karya-karya kau lagi. Kayak mana rupanya? Ya, setiap kau menciptakan lagu terus dinyanyikan siapapun penyanyinya, malas kita dengarkan. Karena apa? Nanti takutnya kita hafal pun. Kalau kita udah hafal terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu, disomasi lagi kita. Kalau kita viral, kalau enggak sih ya nggak mungkin sih. Karena kalau nggak viral buat apa juga disomasikan? Nggak ada keuntungan ya Pak ya. Kalau kita viral namanya gede pastilah disomasi. Dan ada keuntungan juga, bisa terkenal juga, diundang TV lagi, ya kan? Alah jujur aja, ya kan? Mencari Lesti cover lagu ini nggak bakal ketemu. Lo mau cari kemana? Gue udah sempet nyari soalnya, nggak ada. Dan nggak perlu nyari sih sebenarnya kalau buat gue, karena gue kan sering reaction. Ya lagu-lagunya Lesti dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, lumayan lama lah gue ngikutin mereka gitu ya. Jadi menurut gue apa ya, konyol. Kata Bang Pablo mah konyol gitu ya. Nah sekarang sedang bersama Yuni Doles ya. Ini dia, halo Yuni Doles. Halo, kamu Yuni Doles ya? Pencipta lagu Ranting yang Keling ya. Oke. Yang lagi viral nih. Aduh, Yuni Doles. Ini mah abang ini nyindir halus tapi nusuk. Masa Yuni Dolesnya itu nggak mau nyebutin. Sampai akhirnya orang mencap bahwa Tessa Mariska membela Lesti Kejora. Kamu tidak akan kena dalam kasus ini menurut saya. Dan ada lagi yang bilang tuh baju hijau tuh. Nih, gue dendam nih. Emosi deh. Ya, Mama baju hijau. Yang lu bilang, ini dia kalau nggak gara-gara lagu ini dia nggak mungkin menang. Nah, itu dia. Itu tadi gue mau nanya itu. Oh, berarti lagu itu bukan cuma Lesti yang ngebawa? Bukan. Berarti ada orang lain lagi yang bawa? Ada 2 orang itu kompetisi itu bawa lagu kering-kering itu, nggak menang. Perasaanku berbagi untukmu. Nah, nanti gue dituntut nih. Gara-gara begitu gue dituntut nih. Ini enggak Bang. Ini belum 12 bar. 12 bar baru dituntut. Jadi ada yang bilang, oh pansos sekali gitu kan. Karena udah lama nggak muncul kan. Lesti artis ngetop, artis keren, pansos sekali. Yang takutnya gue nanti di setiap kondangan kagak ada lagi panggung-panggung hiburan. Penyanyi pada takut. Harusnya penyelenggara yang disomasi. Berarti Ahmad Dhani nih yang biang kerok ya? Dirunut-runut loh. Pasti Ahmad Dhani. Sama gue lagi jabatan. Kalau gue yakin Om Yoni ini sebenarnya orangnya nggak begitu. Kira-kira menurut kakak fansnya Lesti Kejora itu gimana sih? Oh, militan. Sampai akhirnya. Oke, mungkin kalau yang di sini bagian full videonya ada di channel YouTube-nya Bang Pablo Benua ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga tayangan ini bisa nghibur kalian. Kita tunggu mudah-mudahan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Dan saya ingatkan kepada para pencipta lagu, ya silakan kalian kalau mau menuntut klaim, tapi dengan cara yang bijak lah atau bagaimana lah gitu ya. Cara yang lebih etis kalau pada Bang Pablo mah. Jangan buat sesuatu hal yang konyol. Yang ada bukan keuntungan yang Anda dapatkan, melainkan sebuah hujatan yang akan Anda terima. Gitu aja. Saya udah dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.